Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fantat ini terkait dengan situasi yang sungguh carut marut dalam menghadapi hidup kita di akhir zaman. Tentunya problem orang tua itu sangat berat. Untuk itu mohon ada kiat-kiat atau pesan-pesan yang bagaimana Rasulullah dalam rangka mempersiapkan generasi yang cemerlang di akhir zaman ini, sehingga kita sebagai orang tua punya pegangan, punya semangat dalam situasi yang demikian, tetap kondisi ini bisa di dalam bingkai yang syar'i. Demikian, mohon ada penjelasan sesuai dengan bagaimana Rasulullah memberikan arahan-arahan atau kiat-kiat yang terkait sama Quran dan Sunnah dalam rangka menghadapi atau mencetak generasi cemerlang di masa yang akan datang dalam akhir zaman ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, disampaikan masykur, jazakumullah khairan. Apa yang telah disampaikan memang betul, kita ke depan mendapatkan tantangan yang sangat berat. Bila kita merasakan beratnya tantangan, kita semakin sadar dan semakin semangat, sehingga nanti akan semakin terbukti kesyukuran kita, karena memang besarnya pahala itu dikaitkan dengan beratnya amanat yang dipikul. Bila kita merasakan berat, kita akhirnya semakin bahagia karena tanda cinta itu ada. Karena innallaha idza ahabba abdan ibtalah. Oleh itu ketika mencintai hambanya, bentuk kecintaan Allah itu bukan hamba dimanja-manja di dunia, tetapi akan diadakan pengecekan pembuktian. Diuji ini, dites ini, dicek ini, dijajaki ini. Ternyata kok sukses. Kita yang diuji pun juga bahagia karena ujiannya sukses. Allah pun juga akan semakin membuktikan janjinya. Orang akan dicatat pahala besar. Dan semakin berat, semakin tangguh, semakin dekat kepada Allah, semakin istiqomah, maka semakin dikokohkan. Ketika mati betul-betul istirahat akan mendapatkan nikmat kubur. Ini poin pertama yang butuh kita sampaikan jawaban dari ungkapan di atas dengan keadaan yang semakin berat ini. Kemudian yang kedua, bahwasanya kita memahami masa depan itu milik Islam, bukan milik Yahudi, bukan milik Nasara, bukan milik musyrik, bukan milik musuh Islam. Musuh itu akan dihancurkan. Karena janji Allah Ta'ala, wal aqibatu lil muttaqin, hasil akhir itu untuk orang takwa. Ini janji Allah. Ya Allah tidak pernah menyalahi janjinya, karena innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyelisih janjinya. Hasil akhir untuk orang yang takwa, cemerlang. Yang puncaknya adalah tanda kiamat besar. Munculnya Dajjal, akhirnya musnah. Munculnya Nabi Isa, salah satu penegak yang telah dijanjikan. Munculnya Dajjal yang sudah dimusnahkan teriring dengan Ya'juj dan Ma'juj. Karena nggak bisa dilawan, Allah akan kirimkan pasukannya untuk memusnahkan mereka, sehingga tersisa kaum muslimin punya kesempatan besar. Tapi kita jangan menggadang-gadang kapan itu datang, kapan itu datang, kapan itu datang. Saya ingin menikmati. Ingat, kita bukan penikmat, tapi kita mencoba untuk jadi pengantar, sehingga ketika masa itu tiba, kita punya jasa mengantar. Inilah kenikmatan kita punya jasa. Jangan menggambarkan kapan datang saya menikmati. Ingat, itu bukan surga, tapi itu merupakan wacana ke depan agar kita punya jasa. Sehingga ketika masa itu tiba, sukses, ternyata saya punya andil. Inilah yang sebenarnya akan membuat besar. Makanya kalau bisa kita berjuang kenikmatannya surga saja. Toh hak dunia kita juga tidak akan kehilangan.
Karena orang tidak akan mati kecuali jatahnya sudah didapatkan dan masing-masing punya suka dan duka sama. Apa jasa yang bisa kita siapkan? Jawabnya, sebagaimana yang telah dibuktikan Nabi SAW, di antara sebab yang Allah jadikan hukum alam, bahwasanya kesuksesan itu berada di generasi muda. Ini hukum alam yang Allah tetapkan. Makanya anak muda itu jadi rebutan. Sampai umat Nabi Nuh, akhirnya Nabi Nuh meminta kepada Allah Ta'ala supaya mereka dimusnahkan habis, jangan sampai ada satu keluarga yang tersisa. Yang doa Nabi Nuh, la tadhar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan sampai orang kafir Kau sisakan walaupun satu rumah, satu keluarga, habisin semuanya. Itu doanya Nabi Nuh, dan itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Yang selamat naik perahu, sisanya habis. Andaikan ada yang tersisa, ada kisahnya seorang ibu naik ke gunung, air naik lagi ke gunung, kejar air, sudah nggak ada yang lebih tinggi, akhirnya naik terus airnya, akhirnya satu pinggang seleher ibunya tertutup, nanti tangannya di atas, disonggo di atas anaknya, sehingga itu anaknya hanya disangga oleh dua lengan. Lama-lama juga terbelam juga. Mereka orang kafir ketika memperjuangkan gendera Musa nganti kaya ngono, direwangi mati. Kenapa Nabi Nuh meminta supaya mereka dimusnahkan? Innaka ing tadarhum yudhillu ibadaka wala yalitu illa fajiron kafaro. Ya Allah, bila mereka masih kau sisakan walaupun satu keluarga, ketika mereka akhirnya juga punya keturunan, anaknya mereka programkan menjadi fajiron kafaro. Disiapkan anak itu sebagai pendosa dan pengkufur. Loh, luar biasa mereka menyiapkan generasi. Direwangi tenggelam, harus hancur-hancuran, tenggelam untuk menyiapkan generasi kayak begitu. Kalau orang kafir saja sudah kayak begitu, pada itu adalah hancur, gak punya masa depan. Loh, kenapa kita yang diberikan kesempatan punya saham tidak kerja keras? Pada kita nanti akan ditanya, mana pembuktianku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Maka untuk itu, orang yang ada di sekeliling Nabi SAW yang paling banyak pendukung dakwah itu adalah generasi muda. Nanti belasan tahun, 14-15 sudah rebutan ingin melu perang. Abdullah bin Zubair yang merekrut anak-anak untuk diajak baiat pada Nabi SAW. Makanya sekarang yang masih generasi muda cari teman-teman sebaya. Yang sekarang jadi generasi muda, cari teman-teman sebaya. Semuanya berlomba, yang tua-tua juga cari teman. Abu Bakar nyedoi Utsman, nyedoi Abdurrahman, diajak. Generasi muda Abdullah bin Zubair, kalau bocah cilik-cilik direkrut. Ibu-ibu bersama anaknya dekati. Abu Bakar bikin masjid, membaca Quran, ibu-ibu mendengarkan, membawa anak, direkrut. Mboke kena, anaknya kena, ini masa depan. Bila sudah, mereka ditatar, ditraining, disiapkan generasi. Kemudian yang masih potensi untuk menikah, segera menikah, walaupun belasan, Allah yang menjamin rezeki dan perbanyak anak. Karena yang tua sebentar lagi mati, yang muda akan segera mengganti, maka dikatakan abaul mustaqbal, pemimpin masa depan. Maka kita tidak boleh kalah dengan orang kafir. Mereka berbiaya besar. Makanya bila kita berbiaya besar, itu sebuah konsekuensi dan bahkan kebanggaan, bukan pengorbanan. Dalam artian hancur-hancuran. Tapi pengorbanan merupakan alat pendekat kepada Allah sebagai sarana yang mendekatkan kepada tujuan. Harus lebih kuat. Orang kafir berderma untuk menghancurkan masa depan. Walladzina kafaru yunfikun amwalahum liyasuddu an sabilillah.
Orang kafir mendermakan hartanya untuk menghalangi masuk dari jalan Allah. Makanya arwah Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab, nanti fi jidha hablum min masad. Lehernya ada serabut memerah, besi memerah. Sebagai ganti perhiasannya dilepas membantu suami untuk memperjuangkan kekafiran. Mereka nanti akan dapat piala kalung besi yang membara. Orang kafir kayak begitu saja mereka berderma. Kenapa mukmin yang dengan sedekahnya akan menggugurkan dosa bagaikan air memadamkan api, nanti harapannya lewat di atas neraka akan padam bisa selamat, kok nggak mau berjuang? Dan orang kafir berusaha, kaum muslim itu terkena penyakit wahan, cinta dunia takut mati, sehingga orang kafir malah diikuti. Mestinya itu menjadi lahan garapan dakwah. Kenapa kok malah diikuti? Ini bahaya. Sekarang sedang gencar pembodohan kepada umat, bukan pemberdayaan dengan dakwah, tapi banyak pembodohan. Walaupun dakwah juga gencar, tetapi dibanding dengan pembodohan yang mereka adakan, ini dakwah itu masih kecil. Maka daripada itu kita harus punya semangat berlomba. Makanya orang tua mikir, bagaimana anakku, putuku. Jangan mikir anakku sok mangan nopo, nggak usah khawatir. Kita tidak akan hancur gara-gara ekonomi. Kita tidak akan hancur gara-gara kuatnya musuh. Itu sebagai bahan ujian, itu sebatas kertas-kertas tulisan saja bagaimana kita menghadapi ujian. Kita bisa hancur gara-gara gagal ilmu. Akhirnya mukmin bentur dengan mukmin. Ini yang jadi bahaya. Makanya supaya kita itu bisa satu, ilmu, tauhid nanti sebagai penyatu. Ke depan anak-anak kita harus kita siapkan. Sekarang pondok pesantren semakin terbuka, dikembangkan bangunannya, siap untuk menerima. Sehingga handphone yang mereka pakai untuk merusak dengan masuk pondok, nggak boleh pegang handphone, itu teorinya begitu, selamat walaupun banyak kecolongan juga. Karena memang berjuang itu tidak ada tugas untuk 100%, tapi program yang benar, mapan kerja keras walaupun banyak kecolongan. Dan seterusnya, nanti biar semakin semangat. Ini yang paling penting. Perhatian kita, perhatian menyiapkan generasi muda. Siapa menguasai generasi muda masa depan? Walaupun kita tidak sejumlah mereka, tapi ingat, 1 berbanding 2, 1000 berbanding 2000, 1 juta berbanding 2 juta. Bila kita mampu, insya Allah nanti kita akan dapat kemenangan. Yang jelas, kita dijanji kemenangan, kita supaya semangat untuk memberikan saham generasi muda menjadi program kita. Makanya yang belum menikah segera menikah, yang sudah menikah perbanyak anak, suami yang baik, istri yang baik, kemudian berjuang, siapkan pendidikan, marakkan kajian-kajian, gerakkan semuanya. Bila ini mapan, masa depan ini cerah, dan kita yakin Allah menjamin di mana-mana marak. Cuma di sini saja yang kurang marak. Ini kesempatan kita untuk memarakkan. Kalau di sana marak, di sana marak, sana marak, kenapa di sini tidak? Padahal itu awalnya juga sama saja. Mari kita berlomba, berpacu. Bila ini kita miliki, seolah masa depan kita akan cerah. Semoga Allah memberkahi kita semuanya, sehingga langkah kita nanti akan dimudahkan untuk menggapai surganya. Demikian, subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.